Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Syarifah, NIM 19660030 dari kelas D Manajemen Proyek. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi manajemen proyek dalam konstruksi. Di sini saya akan membahas terkait pengertiannya, macam-macamnya, dan juga manfaat. Pengertian implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan, yaitu pertemuan ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang terkait yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi berasal dari kata to implement, yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Artinya dalam implementasi ini adalah kegiatan yang memiliki aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Pengertian manajemen proyek. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek terdiri dari manajemen dan proyek. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan proyek berarti suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan. Artinya, manajemen proyek secara luas ini diterapkan di seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, sehingga untuk penerapannya akan lebih rumit dan kompleks. Jadi, manajemen proyek ini adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Ada 6 unsur manajemen yang utama. Biasa dinyatakan dalam 6M, yaitu main manusia, material atau bahan, mesin atau mesin, money, uang, metode, dan yang keenam adalah market. Selanjutnya adalah pengertian konstruksi, karena kita akan membahas manajemen proyek terkait dengan konstruksinya. Gitu. Apa itu konstruksi? Dalam KBBI, konstruksi merupakan susunan, model, tata letak suatu bangunan, yaitu bisa jembatan, rumah, dan sejenisnya. Rumah itu kokoh karena adanya beton bertulang, seperti itu. Jadi konstruksi adalah keseluruhan yang mencakupi kegiatan bangun-membangun, serta objek bangunan yang di dalamnya memiliki beberapa bagian struktur. Jadi, apa hubungannya antara manajemen proyek dalam konstruksi? Jadi, manajemen proyek dalam konstruksi merupakan proses manajemen dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir, yang mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Jadi, ada beberapa tujuan dalam manajemen proyek terkait dengan konstruksi ini. Tujuannya yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu, mengelola risiko. Yang ketiga, mengelola tim. Yang keempat, membuat perencanaan yang tepat. Yang kelima, menjaga anggaran. Tujuan-tujuan ini
memberikan keefektifan dan keefisienan dalam mengolah konstruksi di dalam manajemen proyek. Nah, terkait dengan manfaat yang diperoleh bila kita menggunakan manajemen proyek ini di dalam konstruksi. Manfaat yang pertama adalah dari segi biaya proyek. Ya. Dari segi biaya proyek, biaya akan menjadi optimal, dapat dicapai karena tim manajemen keuangan sedang berpartisipasi dalam tahap perencanaan. Yang kedua adalah terkait biaya pembangunan keseluruhan proyek. Dapat dihemat dibandingkan dengan sistem tradisional karena tidak ada pembenahan ganda dari keuntungan kontraktor dan subkontraktornya. Selanjutnya, manfaat dari segi waktu. Dari segi waktu, dengan sistem fast track, akan lebih efektif. Waktu yang dipergunakan untuk perencanaan dan rancangan bangunan dapat lebih panjang sehingga kualitas desain semakin sempurna. Yang selanjutnya, pengadaan material atau peralatan import dapat diukur secara dini sehingga kemungkinan terlambat karena proses import dapat dihindarkan. Jadi dari segi waktu memang sangat efisien jika menggunakan manajemen proyek. Selanjutnya dari segi kualitas. Dari segi kualitas, yang pertama, mutu lebih terjamin karena tim ini ikut membantu kontraktor dalam hal metode pelaksanaan, implementasi, dan quality control. Selanjutnya, mutu dan kemampuan kontraktor spesialis lebih terseleksi oleh pemilik proyek dibantu dengan tim MK. Kesempatannya untuk menyempurnakan rancangan itu relatif banyak karena paket yang dilelang dilakukan secara bertahap dan paket per paket gitu. Dari segi kualitas seperti itu. Selanjutnya, manfaat manajemen proyek dari segi program pemerintah. Pemerataan kesempatan pekerjaan dengan paket-paket kepada pengusaha kontraktor yang baru berkembang dapat direalisir. Yang selanjutnya adalah pemilik proyek tidak perlu menyediakan banyak staf karena praktis semua keinginan dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan metode MK. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.